Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Rinaldi, Stambuk 41 1963, kelas C PJKR. Oke, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan sebagian dari isi makalah saya, yaitu manusia sebagai makhluk budaya. Oke, berikut penjelasannya. Oke, yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Dengan akal budi, manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mempertahankan serta meningkatkan derajatnya sebagai makhluk yang tinggi bila dibanding dengan makhluk yang lainnya. B. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. 1. Manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Hakikat manusia bisa dipandang secara segi mental atau dalam arti parsial. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. Semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, asal-usul, dan sebagainya. 2. Manusia sebagai kebudayaan. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengelola atau mengerjakannya. Dalam bahasa Belanda, kultur bisa diartikan sebagai mengelola tanah atau bertani. Pengertian mengenai kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi, sosial, religi, seni, dan lain-lainnya. Kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. C. Etika dan estetika berbudaya. 1. Etika manusia dalam berbudaya. Etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai sosial atau tidak asusila, baik dan buruk. Dalam hal ini etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. 2. Estetika manusia dalam berbudaya. Estetika dapat dikatakan sebagai teori tentang keindahan atau seni. Estetika berkaitan dengan nilai indah jelek atau dalam kurung tidak indah. Nilai estetika berarti nilai tentang keindahan. Keindahan dapat diberi makna secara luas, secara sempit, dan estetika murni. D. Memanusiakan manusia melalui pemahaman konsep dasar manusia. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Manusia memiliki peri kemanusiaan, tetapi binatang tidak biasa dikatakan memiliki peri kebinatang. Hal ini dikarenakan binatang tidak memiliki akal budi, sedangkan manusia memiliki akal budi yang biasa memunculkan rasa atau peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan berperilaku buruk lainnya. Sikap dan perilaku memanusiakan manusia didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang disebut dengan the making is on. Prinsip kemanusiaan tidak membeda-bedakan kita dalam memperlakukan orang lain atas dasar warna kulit, suku, agama, ras, asal, dan status sosial ekonomi. Kita tetap harus manusiawi terhadap orang lain, apapun latar belakangnya, karena semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama harkat dan martabatnya. Perilaku yang manusiawi atau memanusiakan manusia adalah sesuai dengan kodrat manusia.
Problematika kebudayaan. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman kebudayaan. Tiap persekutuan hidup manusia atau dalam kurung masyarakat, suku, atau bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kelompok lain. Ia membentuk ciri dan menjadi pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan menjadi identitas dari persekutuan hidup manusia. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mengenal adanya pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Beberapa problematika kebudayaan antara lain: 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup sistem kepercayaan. 2. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan prinsip atau sudut pandang. 3. Hambatan budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. 4. Masyarakat tersaing kurang komunikasi dengan masyarakat luar. 5. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. 6. Sikap etnosentrisme. 7. Perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan.